Kamu yang di kepalanya keluar, cepet. Di dada itu loh. Di dada juga. Terus keluarkan lagi, Bu. Dorong terus, Bu. Belum Islam dah? Mau Islam? Islam ya? Islam ya? Sekarang ini kalian jangan lupa selalu pakai masker biar tidak tertular COVID-19. Ngerti kau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddi wal wafa. Amma ba'd. Tahassuntu bidil izzati wal jabarut wa ta'assumtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal bala' wal waba' wa qina syarra bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan memberikan info sekaligus satu ilmu cara meruqyah atau mengobati anak yang sulit bicara part kedua. Jadi sebelum nonton pada part kedua ini, tentu para sahabat harus lihat part yang pertama. Nah, sebelum saya jelaskan part kedua ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pembahasan tentang ain itu hampir rata-rata tidak dibahas di pesantren. Saya 16 tahun di pesantren Salafiyah, tapi tidak ada pembahasan tentang ain. Dan juga tidak apa itu informal, belum lagi non formal, dan tidak pula dibahas di pendidikan formal. Karena saya kuliah sampai kuliah formal, pendidikan formal sampai S2, tidak ada pembahasan tentang ain. Makanya saya akan bahas di YouTube ini karena insya Allah nanti ada manfaat, di mana ilmunya insya Allah jarang ditemukan di pesantren dan juga pendidikan formal. Dan saya pun jelaskan di pelatihan itu sedikit sekali waktu yang diberikan oleh panitia dan juga pengurus pusat. Maka saya teruskan penjelasannya di video YouTube saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi video yang saya unggah ini insya Allah video-video yang bermanfaat, bukan sekedar hiburan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya ini memasukkan bab tentang ruqyah ain. Di situ di halaman di Fathul Bari juz 10, di sini ada juz 10. Kemudian halaman 226 beliau memasukkan ke bab kitab tib. Maknanya adalah bahwasanya ain atau pembahasan ain itu termasuk pembahasan yang bersifat pengobatan. Artinya walaupun ain itu sifat hanya memuji, tetapi berimplikasi kepada penyakit fisik. Jadi sesuatu yang bersifat metafisik, ain, sihir, santet, ketempelan, itu pasti berefek kepada penyakit medis atau penyakit fisik.
Makanya dalam kitab fikih dimasukkan kitab tib, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka karena penyakitnya ini nyata, bukan sugesti. Di fikih tib ini nyata dan bukan sugesti. Dan karena penyakit ain ini sifatnya metafisik, maka sebagian orang ada yang tidak percaya, di mana orang tersebut juga kadang-kadang orang Islam. Ibnu Hajar menyindir hal tersebut dalam kitabnya An Abi Hurairah rafa'ahu al-ainu haq wa yahduruha asy-syaitan wa hasadu ibnu Adam. Waqad ashkala dzalika ala ba'dhin nas. Jadi sebagian manusia ini enggak percaya bahwa penyakit itu ain itu sumbernya dua, yaitu yahduru biha syaitan wa hasadu ibnu Adam. Hasudnya anak turun Adam. Jadi ada kontribusi setan, makanya berpengaruh penyakit fisik. Maaf, penyakit setan ini metafisik bisa berimplikasi penyakit fisik. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, sebelumnya saya lanjut dulu, kata beliau, wal haqqu anna Allah yakhluqu inda nadhril ain ilaihi wa i'jabuhu bihi idza syaa ma syaa min alamin aw halakatin. Jadi Allah ini menciptakan pandangan orang yang mempunyai ain ini karena takjub semau Allah Subhanahu wa taala daripada alamin, dari sesuatu yang penyakit-penyakit dan juga kerusakan. Jadi bisa jadi kalau yang dipuji itu kendaraan bisa halak, bisa rusak, yang dipuji manusia bisa menjadi alam, jadi sakit. Maknanya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa penyakit ini benar-benar ada penyakit ini benar-benar ada, bukan sugesti, bukan mitos, dan ini nyata. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa di lapangan ini kita ini peruqyah ini kalau meruqyah orang yang kena ain itu kesulitan karena kadang-kadang anaknya nakal. Kemarin saya sebutkan caranya, ada tekniknya, yaitu caranya hanya dengan disentuh, kan begitu, disentuh. Tapi masalahnya di pelosok-pelosok di perdesaan sana kita tidak ada yang kita temukan masyarakat yang belum punya HP, sehingga jangankan megang HP, fotonya ada, anaknya tidak ada. Jadi anaknya tidak ada. Anak yang sulit bicara itu dia misalkan kabur-kabur, kalau mau foto ya sulit. Misalkan orang tuanya nggak punya foto, maka Anda bisa melakukan metode yang kedua ini dengan tanpa HP. Bagaimana caranya? Caranya simak videonya berikut ini. Mulut ya, karena nggak bisa ngomong. Fokus. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya mohon padamu, jikalau di mulut anak hamba ada gangguan, keluarkanlah ya Allah, dan saya niat mengeluarkan melalui hamba. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Merem, dingkluk, menunduk, tarik, niat narik, cekorian. Semangat. Terus gegem cek, lebok nih tangan, masukkan ke tangan, terus keluarkan.
Ayo yang di kepala keluar cepet. Kamu yang di kepala. Yang di kepala. Ayo keluarkan Bu, dorong terus dia. Buang talinya, buang talinya. Tali di anak. Jadi anak ini itu ada gangguan gaib di dada, di mulut, sehingga dia di mulutnya ini dikunci oleh sosok-sosok yang di kepala. Tapi karena ibunya kemarin sudah diruqyah dan kesurupan, dan jinnya itu kuntilanak dari sawah, dan ini di mulutnya ini artinya itu ain, jadi bukan ketempelan di anak. Maka cara ngeruqyahnya adalah melalui ibunya yang suka ketempelan ini, dan itu ditarik lewat ibu. Lah anaknya kalau dia ini aktif jalan-jalan, karena kalau kena ain itu aktif jalan-jalan jarak jauh seperti ini bisa. Yang penting kata kuncinya niat dikeluarkan Bu, terus. Ayo. Masih ada di kepalanya Ibu. Kamu yang di kepalanya keluar cepet. Di dada itu loh. Di dada juga. Terus keluarkan lagi Bu. Dorong terus Bu. Belum Islam dah? Mau Islam? Islam ya? Islam ya? Serukan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, saya tanya kamu, awakmu ku lapo kok seneng pulang? Diteki to omahmu, omahmu diteki. Itu dari sawah kuntilanaknya itu bilang mau marah nih, cuma dia nggak berani, akhirnya cuma bisa bikin belai. Jadi diinjak ibunya ini di sawah, dan kemarin dia ketarik ke sawah itu. Jadi begitu caranya, jadi menarik jarak jauh, nggak harus nyentuh. Kalau nggak menginginkan seandainya anaknya aktif, karena biasanya anak kalau kena air itu aktif. Dalam video itu Anda lihat baik-baik. Jadi ain itu sebenarnya bukan karena fisik. Jadi dia muji secara langsung dah. Dikatakan dalam kitab Fathul Bari yang tadi saya sebutkan juga, ain itu karena takjub, bukan karena melihat mata dohir. Sehingga tanpa fisik pun bisa. Jadi contoh, seorang ibu takjub kepada anaknya di mana ibu ini kepalanya pusing. Jadi harus ada wayah dulu biasa syaiton, harus ketempelan dulu ibunya. Enggak setiap ujian itu adalah berefek ain. Nah, kalau Anda bingung, maksudnya kalau Anda ragu apakah Anda itu kena ain atau berain atau tidak, maka sabda Rasulullah SAW, dan ini hadisnya marfu', man ra'a syai'an fa'ajabahu faqala masyaallah la quwwata illa billah lam yadurruhu. Jadi kalau kita ini memandang anak kita atau kendaraan atau apa lainnya, kalau kita ini merasa bahwa kita ini punya ain, maka ataupun tak punya ain lah, kita antisipasi dengan mengatakan kalimat masyaallah la quwwata illa billah, insyaallah tidak punya penyakit. Dan di anak tersebut itu, jadi caranya adalah kalau dia tidak punya ain, cukup ibunya pandang anaknya. Kan anaknya misalkan kita dihadapkan di satu lapangan di mana anaknya kabur ke sana kemari, kabur ke sana kemari. Nah, ketika itu ibunya, ketika kalian ruqyah, cukup ibunya melihat anaknya satu kali. Setelah melihat anaknya, klep, ibu niat menarik. Kata kuncinya adalah niat. Nah, niat karena penyakitnya ini metafisik, bukan fisik. Aslinya kan metafisik, bukan fisik. Yaitu metafisik yang berkamuflase ke penyakit, berimplikasi banyak penyakit fisik, maka itu aslinya metafisik. Jadi ibunya cukup niat narik, terus dikeluarkan lewat ibunya. Setelah itu apa yang terjadi? Ibunya niat mengeluarkan lewat dirinya. Jadi caranya
tenang, misalkan ya, ini langsung prakteknya ya, kalian bisa praktek. Contoh anaknya datang, ada anak ini sudah 5 tahun nggak bisa ngomong, ya kan? Biasanya diikat sama jinnya, disukai jin dan seterusnya. Tapi cara narik, kalau kalian langsung tarik atau kalian ruqyah lewat anaknya, biasanya sulit. Maka caranya melalui ibu. Nah, ibunya ini anaknya kan aktif tuh sana kemari. Maka caranya cukup ibu tirukan saya, siapkan kresek dan tisu, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jikalau ada ain di anak hamba atau ada penyakit di anak hamba, ya Allah, hamba akui itu karena kesalahan hamba. Ibunya suruh nirukan kalian ngomong begitu. Apakah harus ibu? Tidak harus. Bisa ayah, bisa saudara dan lain sebagainya. Misalkan adik, bisa jadi yang mengenai kakaknya. Intinya ain itu dari orang yang kita cintai. Bisa jadi orang-orang soleh dan seterusnya. Setelah narik, hamdalah, sholawat ibrahimiyah, kemudian niat narik, keluarkan lihat ibu. Ibunya langsung memegang, niat menarik, kemudian keluarkan lihat mulut. Terus kemudian si ibu ini setelah keluar atau bahkan kesurupan, biarkan kesurupan. Ditanya dan lain sebagainya, diislamkan jinnya. Kalau sudah seperti itu, ingat, setelah itu dicek lagi, Bu, coba pejamkan mata, hamdalah, sholawat, ngecek lagi ada tidak di anak. Kalau masih ada, tarik lagi, dan seterusnya. Itu caranya. Jadi cukup saya ijazahkan cara ini kepada panjenengan supaya mempermudah mereka itu sembuh biidznillah. Ingat, ain itu bukan karena mata fisik, tapi karena sifat takjub. Jadi kalau komentar di Facebook pun secara tidak langsung pun tetap bisa kena ain. Hati-hati mengupload video anak-anak dan panjenengan semua yang dia ini putih, suaranya bagus, videonya dan seterusnya, hati-hati, bisa jadi kena ain dia. Bisa jadi kena ain, demikian. Dan setelah itu sampean ingat, di sini disebutkan salah satu obatnya adalah kalian bisa dengan ruqyah dan ightisal. Jadi kalian bisa memandikan bekas wudhu orang yang mengenai ain itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat video yang saya sampaikan ini dan saya ijazahkan cara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi panjenengan semua dan aktivitas ruqyah panjenengan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Saya ijazahkan dengan kalimat ajaztukum. Saya ijazahkan dengan kalimat ajaztukum. Ajaztukum. Al-Fatihah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.